jamaah, Alhamdulillah baik untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah dosa jariah bikin susah. Nah insya Allah sekarang kita akan lanjut untuk membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @arifrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah dosa jariah itu diputus Ustadz atau dihentikan? Artinya tidak akan pernah mengalir lagi sampai meninggal. Mohon bimbingannya Ustadz, apakah dengan menggantinya dengan memperbanyak amalan jariah bisa Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Wah ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan sedikit oleh guru kita dan boleh diperjelas lagi oleh guru kita Habib Nabil. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita supaya bisa menghilangkan dosa jariah. Jadi ada dua hal ya. Jadi yang pertama dosa besar, yang kedua dosa jariah. Ada seorang ulama namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, ya seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, kitab At-Taubah, ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, setidaknya untuk supaya taubat itu diterima sama Allah itu ada tiga hal. Ya, yang pertama kata beliau, an yuqli'a anil ma'asi, berhenti dari maksiat itu. Kalau kita berhenti, ya itu menunjukkan kita taubat. Ya, kemudian yang kedua, an yandama ilaihi. Jadi bukan hanya berhenti tapi juga menyesal. Jangan kemudian berhenti tapi kemudian berbangga. Kita nyebut, oh dulu saya begini, begitu. Itu berarti belum menyesal. Yang ketiga kata Imam Nawawi adalah an la yarudda alaih. Jadi jangan kemudian kita kembali lagi dalam perbuatan itu. Itu kalau kaitannya dengan urusan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitan dengan hak adami atau manusia, maka ditambah yang keempat, kalau kita minjem kita kembalikan, kalau kita mencuri kita kembalikan, kalau kita misalnya menyakiti orang kita minta maaf. Itu 4 hal, mudah-mudahan diampuni dosa kita, diterima tobat kita. Amin, amin, rabbal alamin. Mudah-mudahan ini juga menjawab karena pasti banyak sekali jamaah yang ingin menanyakan tentang bagaimana cara menghentikan dosa jariahnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Apakah jika ibu saya maaf melakukan selingkuh yang dilakukan sejak ayah saya masih hidup sampai sekarang, ayah meninggal dan ayah saya tidak tahu, apakah ayah saya terkena dosa jariahnya dikubur nanti atau ini jadi dosa yang ditanggung sendiri oleh ibu saya? Dan apakah saya kalau diam saja dapat dosa jariah juga karena setiap saya ingetin dengan baik-baik saya selalu berantem, Habib? Mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila ayahnya dia nih sudah menjaganya, mendidiknya, mengajarkannya, dan istrinya memang pintar mencari jalan untuk selingkuh atau melakukan perbuatan dosa, dan memang ayahnya nggak tahu, tapi ayahnya betul-betul mendidiknya, kan gua anfusukum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini istrinya pintar memang mencari jalan. Nah, insya Allah suaminya itu nggak berdosa karena nggak tahu, memang tidak mengetahui. Karena dipancing-pancing. Terus yang kedua, mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat. Harusnya dia ceritakan kepada orang tuanya dan harus ditentang, apalagi ibunya sendiri. Kalau misalkan anaknya ini sudah akil balik, kalau dia nggak mengerti dan nggak paham ya nggak apa-apa. Tetapi tadi ada kalimat dia udah ingetin sampai ribut, sampai bertengkar. Insya Allah tidak ada dosa bagi anaknya. Karena juga biasanya anak itu diancam, ditekan. Akhirnya apa? Akhirnya timbulnya rasa takut. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Jelas siapa orang yang melihat kemunkaran, kalau dia mampu dengan tangannya, dia dengan tangannya. Kalau dia mampu hanya dengan lisannya karena enggak kuat dengan kekuatannya, dia boleh dengan lisan. Tapi kalau dia enggak mampu juga, doakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah berikan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah, mudah-mudahan tadi seluruh pertanyaannya mungkin tidak semua, tapi mudah-mudahan mewakili dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita ada baiknya untuk pimpin doa dulu oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan. Mohon izin muntabe guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah Islam Itu Indah yang selalu menyaksikan Islam Itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.